Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bulan Desember adalah bulan yang penuh dengan sukacita, karena di bulan Desember kita diingatkan kembali akan peristiwa yang pernah terjadi, yaitu kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Nah, di bulan Desember kita juga banyak mendengar cerita atau bahkan kisah-kisah tentang Natal. Nah, khusus di Sunset Gospel ini kita membahas perihal topik-topik yang menarik mengenai teka-teki Natal. Dan di minggu-minggu yang sebelumnya kita sudah mendengar penjelasan dari Bapak Pendeta tentang sensus Kirenius. Dan juga di minggu yang lalu kita mendengar sebuah teka-teki yang perihal tentang rumah penginapan. Dan di sore hari ini satu topik yang menarik juga untuk kita perhatikan mengenai teka-teki Natal, yaitu berbicara tentang Palungan Bethlehem. Nah, Bapak Ibu, tentu kita sudah pernah mendengar kata palungan. Dan bahkan kita sering mendengar kata palungan setiap kali kita membaca kisah Natal. Nah, pernah tidak Bapak Ibu berpikir atau bertanya, apa sebenarnya palungan yang dibicarakan di dalam Alkitab, atau palungan pada masa kelahiran Tuhan Yesus? Nah, ini sangat penting. Kenapa? Karena palungan di zaman modern yang sering kita lihat di poster-poster sangat berbeda dengan palungan yang sebenarnya. Nah, kalau kita melihat di dalam Lukas, di dalam teks firman Tuhan yang kita baca tadi, di sini diberitakan ayat 16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Nah, sangat menarik di sini Lukas, kalau kita membaca dari Lukas pasal 2 ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-20. Lukas setidaknya menggunakan kata palungan di sini sebanyak 3 kali. Yaitu di Lukas pasal 2 ayat 7, pasal 2 ayat 12, dan juga pasal 2 ayat 16. Nah, ini sangat menarik kita melihat untuk kita bahas apa sebenarnya palungan yang dibicarakan oleh si penulis kitab Lukas, yaitu Lukas itu sendiri. Nah, Lukas pasal 2 ayat 15 dan 16 ini tentu kita sudah tahu dengan jelas konteks atau siapa yang dibicarakan di dalam firman Tuhan ini. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu. Nah, ini merujuk kepada para gembala yang setelah mereka mendengarkan berita bahwa Tuhan Yesus Kristus telah lahir ke dunia ini. Dan malaikat memberitahukan tanda-tanda apa yang mereka jumpai mengenai Sang Juru Selamat ini. Lalu setelah mereka mendengar berita sukacita, kabar baik itu bahwa Juru Selamat telah lahir, para gembala, mereka tidak menunggu waktu lama, mereka tidak berlambat-lambat, tetapi segera dikatakan cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria. Mereka berangkat ke Bethlehem di mana bayi itu dilahirkan sesuai dengan nubuat yang telah diberitahukan. Nah, di sini dikatakan mereka menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Nah, palungan di sinilah yang mau kita fokus. Apa sebenarnya palungan di sini? Nah, kalau kita melihat
Palungan dalam bahasa Yunaninya di sini berbicara tentang sebuah tempat makan makanan hewan. Jadi itu manger, stall berbicara tentang sebuah wadah untuk bahan makanan hewan-hewan yang ada di situ. Dan biasanya umumnya ini terbuat dari batu. Mereka ukir dari batu. Jadi tengahnya mereka, nanti saya akan tunjukkan gambarnya. Ya, jadi ini berbicara tentang palungan di sini, bukan berbicara tentang tempat yang higienis, bukan berbicara tentang satu tempat yang nyaman, tetapi berbicara tentang sebuah tempat di mana hewan-hewan akan memakan makanan mereka. Nah, ada pandangan-pandangan yang keliru mengenai palungan ini. Ada pandangan-pandangan yang bisa membuat kita bingung apa sebenarnya daripada palungan ini. Nah, yang pertama di sini kita melihat bahwa ada orang-orang yang percaya bahwa palungan di sini merujuk kepada sebuah kandang hewan di mana Tuhan Yesus dilahirkan. Mereka beranggapan atau mereka percaya bahwa itu adalah merujuk kepada sebuah kandang, bukan kepada spesifik tempat yang dibicarakan. Karena mereka mendasari mengingat bagaimana struktur daripada bangunan rumah orang-orang Yahudi pada zaman dahulu. Nah, kita sudah mendengar bagaimana struktur daripada penginapan, rumah penginapan. Bahwa di atasnya di mana orang-orang akan tinggal, dan di bawahnya di situ akan ada kandang hewan di mana mereka akan menempatkan hewan-hewan mereka, dan di situ juga ada tempat makanan. Jadi mereka berpandangan bahwa kata palungan di sini merujuk kepada sebuah tempat, termasuk juga tempat makanan, merujuk kepada kandang, termasuk juga kepada palungan itu sendiri. Nah, ada juga pandangan yang mungkin sering kita lihat, atau bahkan poster-poster, gambar-gambar yang sering kita lihat mengenai palungan ini. Nah, palungan yang terbuat dari kayu, atau bahkan ada juga kalau kita melihat di drama-drama atau dari liturgi-liturgi Natal, sering kita melihat mereka membuat palungan dari potongan kardus atau kayu, lalu diisi dengan jerami. Nah, apakah palungan yang digunakan di waktu Tuhan Yesus lahir ini sama seperti palungan yang kita lihat sekarang ini? Apakah palungan yang kita lihat di drama-drama atau bahkan di poster-poster sekarang ini sama seperti palungan yang dibicarakan oleh Lukas di dalam kisah Natal ini? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus paham bahwa tadi saya sudah katakan bahwa palungan itu adalah sebuah tempat di mana mereka akan letakkan makanan-makanan hewan, dan di situ hewan-hewan akan makan, dan biasanya ini terbuat dari batu atau dari logam. Nah, jadi gambarannya seperti ini batu, dan bahkan ada penemuan yang terbaru di sekitaran daerah Megiddo di tanah Israel. Setelah mereka melakukan penggalian, mereka menemukan sebuah palungan atau tempat makan hewan yang di sebelah kiri sana. Jadi inilah orang-orang menganggap bahwa inilah palungan yang sebenarnya, bahkan palungan yang digunakan untuk membaringkan bayi Tuhan Yesus. Jadi palungan di sini
tentu berguna untuk hewan-hewan untuk makan ya, di mana makanan hewan akan ditaruh di dalamnya dan hewan-hewan akan makan makanan mereka. Jadi palungan yang dibicarakan di dalam Lukas ini berbicara tentang sebuah wadah yang terbuat dari batu untuk memberi makan hewan-hewan mereka. Nah, setelah kita melihat gambar daripada palungan ini, mungkin kita bertanya, apa karakter daripada palungan ini? Apa fungsi daripada palungan ini? Apakah ini sebuah tempat yang layak? Apakah ini sebuah tempat yang bagus untuk meletakkan bayi yang baru lahir? Nah, tentu kita tahu bahwa sebagai tempat makanan hewan, tentu ini bukan sebuah tempat yang layak karena begitu kotor dan juga tidak higienis dan bahkan bisa mengandung begitu banyak virus atau penyakit. Ya, jadi palungan di sini berbicara tentang bagaimana tempat yang kotor, tempat yang tidak higienis. Tapi satu hal yang kita belajar, yang baru kita lihat, bagaimana Tuhan Yesus, sekalipun Dia adalah Allah, Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas segala, Dia punya segala-galanya. Tetapi Dia dengan hikmat daripada Allah memilih tempat yang demikian, merendahkan dirinya untuk menebus kita orang-orang berdosa. Yang di pandangan manusia tempat ini adalah tidak layak, sangat tidak layak bagi seorang bayi untuk diletakkan. Tetapi Tuhan Yesus memilih tempat yang demikian untuk menunjukkan kerendahan hatinya, kasihnya kepada kita. Dia rela menderita untuk kita orang-orang berdosa. Dan bahkan di tempat yang begitu kotor, Dia rela dibaringkan untuk kita. Nah, sangat menarik di sini kita melihat bagaimana fungsi daripada palungan ini. Kita tahu bahwa fungsinya yaitu sebagai tempat makanan hewan. Tapi ada fungsi yang menarik kita bisa melihat di sini, yaitu sebagai tanda bagi para gembala untuk menemukan sang juru selamat yang sesungguhnya. Nah, kita tahu bahwa ceritanya di mana malaikat memberitahukan kepada mereka bahwa dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, ayat 10, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, dan inilah tandanya. Bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Nah, ini adalah perkataan daripada malaikat kepada gembala untuk meyakinkan, menunjukkan kepada mereka bahwa sang juru selamat ini, inilah tandanya yang harus kamu lihat. Nah, kita tahu bahwa pada saat itu ketika sensus dijalankan, bukan hanya saja Yusuf dan Maria yang kembali ke tempat asal mereka. Dan tentu bukan hanya Maria saja yang mengandung atau melahirkan pada saat itu. Tentu banyak bayi-bayi yang lahir. Nah, ketika bayi yang lahir, kita melihat tentu sebagai orang tua, mereka tidak akan rela meletakkan bayi mereka di tempat yang kotor
sedemikian rupa. Atau bahkan mungkin dari kalangan bangsawan raja, mereka bahkan akan menyediakan tempat yang paling baik untuk bisa melahirkan dan meletakkan bayi mereka. Untuk orang-orang yang punya rumah, mungkin mereka akan meletakkan di tempat tidur. Nah, tetapi sangat menarik di sini kita melihat bagaimana malaikat memberikan sebuah tanda, sebuah petunjuk kepada para gembala inilah. Inilah Mesias, juru selamat yang akan lahir itu. Bahwa dia akan dibaringkan di dalam palungan. Tanda petunjuk yang sangat spesial, yang khusus, yang spesifik yang diberikan oleh malaikat kepada gembala, yaitu melalui palungan. Apa reaksi daripada gembala? Kita melihat di sini bahwa mereka, ketika mereka bergegas untuk pergi ke Betlehem melihat bayi itu, mereka menemukan persis seperti apa yang dikatakan oleh malaikat itu. Mereka menjumpai Maria dan Yusuf, dan bayi itu dibaringkan di dalam palungan. Jadi Tuhan secara khusus mendesain bahwa anak ini, bayi yang baru lahir ini, raja di atas segala raja ini, dia akan lahir dan dibaringkan di dalam palungan. Jadi bukan di tempat yang layak, bukan di rumah sakit, bukan di istana, tapi di kandang hewan, dibaringkan di dalam palungan. Nah, inilah petunjuk yang harus gembala itu cari. Dan setelah mereka menemukan, setelah mereka melihat apa yang dikatakan oleh malaikat itu kepada mereka, hati mereka takjub. Selain mereka bersuka cita, memuji-muji Allah, tetapi mereka juga percaya bahwa inilah dia, Mesias yang dijanjikan, juru selamat yang lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Para gembala, mereka menemukan sang juru selamat melalui tanda yang diberikan oleh malaikat bahwa Yesus, bayi itu akan dilahirkan dan dibaringkan di dalam palungan. Tepat seperti yang dikatakan oleh malaikat, mereka menemukan apa yang mereka cari dan mereka percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bagaimana Tuhan bekerja. Bagaimana kasih Tuhan begitu besar kepada kita, orang-orang berdosa. Sekalipun dia adalah Tuhan dan Raja di atas segalanya, tapi dia rela datang ke dunia, mengambil rupa manusia. Dan kelahirannya pun dilahirkan di kandang hewan dan dibaringkan di tempat yang sedemikian tidak layak dalam standar kita, bahkan kita orang-orang biasa pun. Untuk membaringkan seorang bayi di tempat yang demikian. Tapi Tuhan Yesus, dia rela datang ke dunia dan dibaringkan di dalam palungan. Karena apa? Karena kasihnya kepada kita. Jadi Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia, bukan hanya saja dia menderita di atas kayu salib, tapi bahkan kelahirannya pun dia telah menderita. Minggu lalu kita sudah mendengar tidak ada tempat baginya. Tidak ada tempat baginya di rumah penginapan.
untuk Maria melahirkan bayi Tuhan Yesus. Dan bahkan ketika dia lahir pun, dia harus dibaringkan di dalam palungan. Tempat yang kotor, tempat yang tidak higienis. Tapi Tuhan Yesus rela melakukannya untuk kita. Nah, pernah tidak kita menyadari akan kasih Tuhan kepada kita semua? Nah, kita sudah mendengar begitu banyak cerita tentang Natal. Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Sudahkah kita sungguh-sungguh dalam hati kita percaya bahwa Dialah Sang Juru Selamat itu? Dialah Juru Selamat Mesias yang dapat menyelamatkan saya dari dosa-dosa saya. Atau bahkan tahun demi tahun, Natal, lewat Natal, sama saja bagi kita. Tidak ada arti pentingnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, momen-momen Natal adalah momen yang sangat menggembirakan bagi setiap orang percaya, di mana kita bisa mengingat akan kasih Tuhan kepada kita. Dia rela datang, lahir sebagai manusia. Bahkan di dalam kelahirannya, dia menderita untuk kita. Sudahkah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus? Nah, jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berbicara tentang palungan, biarlah kita boleh benar-benar memahami bahwa palungan yang dibicarakan di dalam firman Tuhan, kisah-kisah Natal, bukanlah palungan seperti yang kita lihat di poster, yang terbuat mungkin dari karton atau dari kertas, lalu dilapisi dengan jerami. Tapi palungan pada masa Tuhan Yesus yaitu sebuah wadah tempat hewan, tempat makanan hewan, yaitu yang biasanya terbuat dari batu, dan itu tempat yang tidak baik, tidak higienis, tapi Tuhan rela datang untuk kita. Jadi biarlah melalui firman Tuhan di sore hari ini kita bisa memahami akan makna atau arti daripada palungan yang dibicarakan di dalam firman Tuhan. Dan biarlah melalui ini juga hati kita bersukacita melihat akan kasih Tuhan kepada kita. Amin. Kiranya Tuhan yang memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Engkau telah lahir ke dunia ini, datang untuk menyelamatkan kami orang-orang berdosa. Bahkan dalam kelahiran-Mu, Kau rela menderita bagi kami. Bahkan Engkau rela dibaringkan di dalam palungan, dibaringkan di tempat yang kotor untuk menyelamatkan kami orang-orang berdosa. Berilah kami iman serta hati yang sungguh-sungguh mau percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus satu-satunya juru selamat kami. Dan Ia telah datang ke dunia ini untuk menebus kami. Tambah-tambahkan kami sukacita selalu, bahkan di dalam perayaan Natal, hati kami bisa dipenuhi dengan sukacita yang besar. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.